Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti sesuai dengan harapan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen, Ibu Pina Darcina Esos MPD, MI Komsiti sebagai dosen pengampu mata kuliah komunikasi dalam bimbingan dan konseling yang telah membantu dan memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan tugas ini. Kami menyadari bahwa mungkin dalam penyusunan tugas ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami, maka dari itu kami juga mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan tugas ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya selaku moderator, saya izin memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Putri Melati, ada Ibu Susanti Mulyani dan juga Kang Janis Ardo. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasan materinya. Baik, yang pertama adalah pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam komunikasi itu terdapat suatu proses yang dalam tiap prosesnya mengandung arti yang tergantung pada pemahaman dan persepsi komunikasi itu. Oleh karena itu, karena komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai apabila masing-masing pelaku terlibat di dalamnya mempunyai persepsi yang sama terhadap simbol. Menurut Agus Marjana tahun 2016, komunikasi merupakan kegiatan di mana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu pada seorang lain sesuai penerima pesan, kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesannya. Itu kata Bapak Dedi Mulyana pada tahun 2015. Lalu komunikasi adalah proses berbagai makna melalui perilaku verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Itu kata Andrew L. Sikula pada tahun 2017. Yang pertama, saya akan membahas tentang dari pengertian komunikasi yang menyatakan bahwa komunikasi memiliki 3 unsur penting terkait dengan konsep komunikasi. Yang pertama adalah unsur siapa. Yang pertama dalam konteks ini dipahami sebagai sumber informasi atau sering disebut sebagai komunikator, yaitu orang baik secara individu maupun kelompok atau institusi yang menyampaikan atau memberikan informasi atau pesan kepada pihak lain. Lalu ada unsur why atau apa yang ditekankan pesan. Unsur ini pada dasarnya merupakan pesan informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Lalu ada unsur which channel atau media saluran. Untuk ini berkaitan dengan media atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi. Itu media ini berkaitan dengan seluruh alat pelengkap yang digunakan dalam membantu lancarnya proses komunikasi seperti surat kabar, telepon, majalah, radio, televisi, dan internet. Lalu ada unsur to who atau kepada siapa. Unsur ini berkaitan dengan siapa yang menerima pesan dan informasi itu. Siapa dalam konteks komunikasi sering disebut sebagai penerima atau komunikan. Lalu yang terakhir adalah white effect atau akibat yang terjadi. Unsur ini pada dasarnya berkaitan dengan respon audiens atau khalayak sebagai akibat dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Berdasarkan uraian di atas, penelitian menyimpulkan bahwa konsep komunikasi adalah sebuah sebuah ide yang disusunkan sebagai proses penyampaian pesan kepada orang lain, dapat terorganisir dan bisa langsung memahami pesan tersebut serta memberikan umpan balik yang baik. Lalu yang kedua adalah ada bentuk komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia. Mengapa?
Karena manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Komunikasi memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan manusia karena kita harus memberikan perhatian yang sesakma terhadap komunikasi menurut Lukas Dwintara pada tahun 2015. Bentuk dari komunikasi terdiri dari yang pertama adalah saya ulangi. Bentuk-bentuk dari komunikasi terdiri dari yang pertama adalah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa. Yang pertama saya akan membahas komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah interpersonal communication. Komunikasi interpersonal pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh dua atau satu orang lebih secara langsung atau secara tatap muka dan dialogis. Jadi berdialog secara langsung. Yang kedua adalah komunikasi kelompok atau group communication. Komunikasi kelompok pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan norma peran yang ditentukan oleh kelompok tersebut. Lalu yang ketiga adalah komunikasi massa communication. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media saluran dalam menghubungkan komunikasi dan komunikan secara massal sejumlah banyak bertempat tinggal jauh atau terpencar sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu. Itu menurut Bapak Deddy Mulyana pada tahun 2002. Di dalam berhubungan sehari-hari komunikasi dibagi menjadi bentuk komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal, lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbalnya adalah komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih dari semua interaksi yang disadari, termasuk dalam kategori sengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain, baik itu menggunakan lisan, bahasa juga digunakan dalam kode verbal yang dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol dengan aturan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam memahami suatu komunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah semua komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam satu sistem komunikasi yang bagi pengirim atau penerima dan pengirim pesan nonverbal dapat menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. Berdasarkan uraian di atas, penelitian menyimpulkan bahwa bentuk komunikasi adalah suatu proses di mana seorang atau beberapa orang kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara verbal dan nonverbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Terima kasih kepada Teh Putri sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan materi selanjutnya. Pada Ibu dosen yang saya hormati dan kepada teman-teman yang saya banggakan, saya akan mencoba menjelaskan materi selanjutnya yang berkaitan dengan fungsi komunikasi itu. Kelompok kami menuliskan fungsi komunikasi di sini ada 5 fungsi gitu ya. Ini terkait komunikasi interpersonal ataupun komunikasi yang sifatnya massa, termasuk juga komunikasi yang bersifatnya dalam proses bimbingan dan konseling gitu. Fungsi yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Yang dimaksud dengan menyampaikan informasi di sini, dengan adanya komunikasi, maka ada fungsi memberikan atau menyampaikan informasi yang disampaikan oleh si pemberi kabar kepada yang menerima kabar, gitu. Apakah itu yang sifatnya interpersonal ataupun massa, gitu ya. Kemudian yang kedua itu bersifat mendidik, gitu. Nah, bersifat mendidik di sini secara interpersonal misalkan bisa terjadi pada proses pembelajaran di sebuah sekolah atau ketika proses bimbingan dan konseling yang terjadi di lingkungan pendidikan. Ataupun bisa jadi fungsi pendidik di sini
itu terjadi pada komunikasi massa. Misalkan lewat media massa itu ada fungsi mendidik yang ingin disampaikan oleh sebuah instansi, apakah itu yang sifatnya pemerintah atau swasta, kepada halayak ramai gitu ya, atau kepada masyarakat secara umum. Kemudian yang berikutnya itu adalah fungsi menghibur. Itu. Fungsi menghibur di sini ini bisa berkaitan juga dengan isi dari komunikasi tersebut gitu ya. Kalau yang kelompok kami pahami, fungsi komunikasi menghibur di sini itu lebih cenderung komunikasi yang sifatnya itu lebih ringan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi pengawasan gitu ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah fungsi mempengaruhi. Nah, di mana pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi ini bertujuan untuk mempengaruhi komunikan gitu. Begitu banyak sekali ketika komunikasi terjadi itu apa namanya terjadi perubahan atau terjadi suatu hasil gitu ya, di mana perubahan atau hasil itu merupakan suatu pengaruh gitu yang dihasilkan dari komunikasi itu sendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mangga untuk materi selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Yang selanjutnya ada pengertian bimbingan. Nah, bimbingan dan konseling itu merupakan terjemahan dari guidance dan konseling. Nah, dalam bahasa Inggris istilah ini tuh mengandung arti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Nah, adapun menurut pengertian para ahli, yang pertama menurut Sunario Samsu Yusuf A. Jutnika pada tahun 2005 mengemukakan bahwa bimbingan itu sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal, sedangkan menurut Rosman Natawijaya mengartikan bimbingan itu sebagai proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, supaya individu tersebut itu dapat memahami dirinya dan juga dapat bertindak secara wajar sesuai dengan ketentuan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga kehidupan pada umumnya. Selanjutnya ada pengertian konseling. Asca mengemukakan bahwa konseling itu adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien, yang dimana konselor itu mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya untuk mengatasi setiap masalah-masalahnya. Dan ini menurut Samsu Yusuf Ajutnika pada tahun 2005. Juga ada Prayitno Erman ya Amti pada tahun 1999. Nah, dia tuh mengemukakan bahwa konseling itu adalah proses yang dimana pemberian bantuan yang dilakukan itu melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah. Nah, itu disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam wawancara konseling, seorang klien itu mengemukakan setiap permasalahan yang dihadapinya kepada konselor, dan konselor juga tentunya harus menciptakan hubungan yang akrab dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik wawancara konseling sedemikian rupa. Nah, sehingga masalahnya itu terjelajahi atau dapat teratasi gitu. Itu tuh untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Nah, proses konseling pada dasarnya itu adalah usaha menghidupkan dan mendayagunakan secara penuh fungsi-fungsi yang minimal secara potensial itu ada pada diri klien itu gitu. Nah, jika fungsi ini berjalan dengan baik, itu dapat diharapkan dinamika hidup klien itu akan kembali berjalan dengan wajar mengarah kepada tujuan yang positif.
Dan juga ada punya 7 dari fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama itu membantu siswa mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan di sekitar siswa. Untuk meliputi lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, pekerjaan, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Dan yang selanjutnya mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan yang dialami masalah oleh siswa itu sendiri. Yang selanjutnya mengatasi kesulitan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Yang selanjutnya memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Dan juga ada sementara fungsinya, yaitu fungsinya itu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengembangan, fungsi pengentasan, dan juga fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, dan yang terakhir fungsi penyesuaian. Terima kasih kepada Teh Putri untuk pemaparan materinya, dan untuk materi yang terakhir saya akan mencoba menjelaskan di sini berkenaan dengan peran komunikasi dalam bimbingan dan konseling. Peran komunikasi dalam bimbingan dan konseling di sini jelas menjadi pemeran utama gitu ya. Kenapa menjadi pemeran utama? Karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Teh Putri mengenai tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling itu sendiri gitu. Tujuan dan fungsi dari bimbingan konseling itu sendiri akan tercapai dengan mendekati sempurna atau bahkan dikatakan sempurna, tentunya di sana terjadi karena adanya proses komunikasi gitu ya. Tidak mungkin bimbingan konseling itu akan terjadi atau akan mencapai tujuan dan fungsinya ketika tidak dilaksanakan di dalamnya sebuah komunikasi itu gitu ya. Apakah itu komunikasi yang sifatnya verbal ataupun komunikasi yang sifatnya non verbal gitu ya. Nah, peran komunikasi dalam bimbingan dan konseling di sini ada 10 peran gitu ya. Yang pertama itu adalah membangun hubungan terapeutik gitu ya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Maksud dari membangun hubungan terapeutik di sini itu di mana keterampilan komunikasi itu membantu konselor membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan konseli gitu ya. Nah, kemampuan itu salah satunya dengan mendengarkan penuh perhatian, kemudian berempati, merespon gitu ya, dan menciptakan lingkungan yang aman serta mendukung konseli untuk berbicara tentang permasalahan mereka gitu. Nah, yang kedua itu adalah fungsi peran memahami kebutuhan klien gitu. Dengan keterampilan komunikasi yang baik gitu ya, konselor itu dapat lebih memahami kebutuhan, aspirasi, dan masalah konseli gitu ya. Nah, ketika konselor bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh konseli atau klien gitu, maka di sini akan menjadi apa, bimbingan konseling yang efektif sehingga tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling itu akan tercapai gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengklarifikasi dan memfasilitasi pemahaman. Mengklarifikasi dan memfasilitasi pemahaman di sini, di mana konselor itu mengklarifikasi pernyataan konseli gitu ya, dengan memastikan bahwa mereka benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh konseli gitu. Jadi ketika ada konseli bercerita kepada konselor gitu ya, konselor itu mencoba mengklarifikasi dan memberikan fasilitas pemahaman kepada konseli itu untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa pemahaman mengenai satu masalah antar konselor dengan konselor itu sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan pemahaman di sini gitu ya. Nah, tentunya untuk bisa memahami itu semua
bisa mengklarifikasi kepada konseli, di sini konselor membutuhkan eh, artikulasi yang sangat jelas gitu ya, yang diungkapkan oleh konselor gitu, sehingga itu akan membantu gitu, membantu konseli dalam memahami permasalahannya gitu. Jadi si konseli itu tidak akan merasa kebingungan dan kesalahpahaman lagi gitu. Kemudian peran yang selanjutnya yaitu menyampaikan informasi dengan jelas gitu. Jelas bahwa di dalam bimbingan dan konseling, khususnya dalam peran menyampaikan informasi dengan jelas di sini gitu ya, konselor mempunyai peran dalam memberikan informasi tentang solusi, tentang strategi gitu ya, kemudian opsi-opsi dalam menyelesaikan permasalahan konseli gitu. Nah, meskipun di sini juga harus kita ingat bahwa kita sebagai konselor itu bukan untuk memutuskan atau bukan untuk memberikan solusi secara saklek kepada konseli itu. Tetapi fungsi kita di sini itu adalah memberikan arahan atau petunjuk apa nih kira-kira yang bisa diambil sebagai solusi oleh konseli ketika konseli mendapatkan permasalahan seperti ini gitu. Nah, keterampilan komunikasi yang baik juga di sini tentunya akan memungkinkan penyampaian informasi yang baik gitu ya, dengan cara mudah dipengerti dan relevan oleh konsel itu sendiri gitu. Nah, kemudian peran yang kelima itu adalah mengelola konflik dan emosi gitu. Kemampuan untuk mengelola konflik dan emosi dalam komunikasi itu sangat penting gitu ya, khususnya dalam proses bimbingan dan konseling gitu, dimana konselor sangat sangat perlu untuk merespon emosi konseli gitu dengan empati gitu ya, tentunya dibarengi dengan menjaga keseimbangan dan fokus kepada tujuan konseli gitu. Nah, sehingga apa tadi gitu, tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling itu tercapai dengan baik gitu. Kemudian peran yang selanjutnya yaitu memberikan dukungan dan dorongan yang positif gitu ya. Konselor dalam sebuah bimbingan dan konseling itu tidak hanya berperan dalam memberikan nasihat, tetapi juga dalam memberikan dukungan, dorongan yang positif kepada konseli gitu ya. Nah, sehingga konseli betul-betul merasa nyaman ketika berada dalam suasana bimbingan dan konseling. Baik, pada slide ini mungkin ini adalah dokumentasi kelompok kami yang sudah melakukan wawancara di SMKN Negeri 6 Garut dengan Ibu Fitri Megianti SPD sebagai guru BK di SMKN Negeri 6 Garut tersebut. Kelompok kami mewawancarai mengenai peranan komunikasi di dalam bimbingan dan konseling tersebut, seperti apa sih definisi komunikasi dan juga fungsi komunikasi secara umum, serta peranan komunikasi di dalam BK tersebut, dan juga dampak komunikasi yang baik dalam BK itu seperti apa, dan dalam komunikasi yang kurang baik dalam BK itu seperti apa, dan juga hal apa saja gitu yang mempengaruhi komunikasi di dalam BK sebagaimana telah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Dan mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya dan juga ibu dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau yang tidak dimengerti, boleh bertanya kepada Google Classroom yang sudah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.